Kakak kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Omed atau Jaya Mas Medica Industri Tbk. Nah, di sini ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 ya. Sebenarnya kami masih terus menunggu untuk yang laporan kuartal 1 2025. Tetapi sampai sekarang ini ya tahu ya itu kan paling di akhir Januari atau awal Februari ya. Di sini ada direktur utama, ada Helian Sri Aryani. Kemudian ada direkturnya yaitu Ega Suwigiono. Untuk makan tahu mereka ada di sebelah selatan Jalan Bypass, ini dikatakan di Sidoarjo di Jawa Timur Indonesia. Untuk laporan keuangan kali ini kita lihat nih nilainya itu dia satuan penuh ya, nilai satuan penuh tapi bentuknya itu dia rupiah. Nah, kas dan setara kas dia sedikit meningkat dari 1,1 triliunan, 1,12 triliunan, sekarang menjadi 1,16 triliunan. Kemudian investasi jangka pendek juga meningkat, piutang usaha meningkat, seharusnya penjualan meningkat ya. Ini masih cukup bagus sih menurut kami. Persediaan dari 604 miliaran sekarang menjadi 642 miliaran. Nah, ini meningkat juga sekitar 38 miliaran. Oke, cukup bagus. Uang muka pembelian, nah ini kita nggak tahu nih uang muka pembelian dia meningkat untuk apa nih. Kita lihat di sini ada investasi jangka panjang juga meningkat dari 45 miliaran sekarang menjadi 59 miliaran. Aset tetap meningkat juga menjadi 396 miliaran, meningkat sedikit. Total asetnya dari 2,5 triliunan sekarang menjadi 2,7 triliunan. Ini peningkatan kalau kita lihat di sini ya, ini cukup bagus. Kurang lebih 160 miliaran kalau kita lihat di sini. Nah, beberapa perusahaan ini sebenarnya dia kan bergerak di bidang kesehatan ya. Rata-rata sandi kesehatan itu terus meningkat ya. Untuk yang hutang jangka pendek kita lihat utang usaha pihak berelasi. Nah, ini untung saja dia gak gitu banyak. Dan utang usaha gak gitu pengaruh ya, masih oke aja. Untuk total hutang jangka pendek dia meningkat jadi 136 menjadi 307 miliaran. Nah, itu mengapa dia bisa meningkat cukup banyak yang jangka pendek? Karena dia hutang yang jangka panjang dia sudah mau jatuh tempo. Banyak dia jatuh temponya itu sudah di bawah 1 tahun atau 1 tahun, jadinya berubah menjadi jangka pendek. Nah, kita lihat saja yang jangka pendek memang bukan cukup banyak ya. Total hutangnya dari 336 miliaran menjadi 355 miliaran. Nah, di sini berarti peningkatan kurang lebih sekitar 19 miliaran. Kita lihat dengan ekuitasnya. Ekuitasnya itu dia meningkat 100-an miliaran. Ekuitas meningkat 100-an miliaran. Hutangnya meningkat lebih sedikit saja belasan miliaran. Ini menandakan perusahaan ini menurut kami cukup bagus ya. Apalagi kita tahu dia IPO itu dia udah 2 tahun yang lalu, tapi masih mempertahankan kinerja. Penjualan pun meningkat 1,2 menjadi 1,3 triliunan. Beban penjualan gak gitu banyak meningkatnya. Beban pokok meningkat oke lah ya, mata untuk pembelian stok dan lain-lain. Beban umum gak gitu banyak meningkat. Semuanya ini kalau kita lihat dia gak gitu banyak meningkat, tetapi untuk apanya dia meningkat sehingga laba tahun berjalannya dari 183 miliaran menjadi 212 miliaran. Nah, ini menurut kami ini perusahaan yang cukup bagus ya. Untuk saat ini kalau kita lihat kuartal kali ini ya, kita nggak tahu juga untuk yang kuartal berikutnya. Tapi seharusnya kalau dari historis itu perusahaannya cukup bagus, dia akan selalu menjadi bagus. Untuk yang kepada entitas induk dari 182 miliaran untuk labanya sekarang menjadi 210 miliaran. Nah, ini berarti dia ada peningkatan nih, semua rata-rata cukup bagus ya. Ini kita lihat arus kasnya, arus kas pembayaran kepada pemasok. Oh, dia berkurang. Nah, dia berkurang sekitar 80 miliaran ya. Berkurang sekitar 80 miliaran. Kemudian kalau kita lihat tadi persediaannya dia meningkat lagi ke gitu banyak. Nah, walaupun begitu, kita bandingkan dengan keseluruhan itu masih kalau kita lihat ya masih cukup bagus sih kinerja, walaupun pemasok berkurang. Ini kita lihat di sini, ini ada disebutkan untuk yang top manajemennya. Nah,
Yakobus Jermihatanto sebagai komisaris utama. Kemudian kita lihat di sini ini ada sedikit perubahannya, di mana komisarisnya ada yang berubah, kemudian untuk yang Prestige sama, yang lain sama kecuali yang komisaris. Nah, kecuali yang komisaris sekarang dari Supriyanto menjadi David ya. Nah, dia ada sedikit perubahan. Kita nggak tahu kenapa ada perubahan, apakah ada hal tertentu, kepentingan internal atau gimana ya. Nah, mungkin yang kerja di sana tahu bisa tahu ya. Tapi sebenarnya nggak boleh tahu apa sih, karena itu kan masalah internal perusahaan. Kecuali kalau perusahaan mengadakan siaran pers, nah semua pada tahu, atau ketika rapat umum pemegang saham perusahaan sudah menjelaskan itu, nah itu berarti kan bisa tahu ya itu ya. Kayaknya yang bisa kita lihat itu yang dari laporan keuangannya saja. Kita lihat di sini ada disebutkan untuk kas dan setara kasnya. Kasnya itu dari 220 jutaan, kita lihat kas yang di tangan 220 jutaan menjadi 605 jutaan. Nah, kita lihat ada peningkatan yang di bank dalam rupiah. Bank Mandiri 84 miliaran menjadi 169 miliaran, ini meningkat. Bank SMB Niaga pun meningkat, semua rata-rata meningkat. Nah, ini malahan Bank BCA yang menurun. Memang beberapa kali kami melihat ada penurunan di Bank BCA, tapi nggak tahu juga ya. Entah karena dia, dan ini kita nggak tahu dia karena taruh di tempat lain atau gimana. Bank BCA itu dia menurun, dia karena taruh di deposito ataupun di tempat lain, kita nggak ada yang tahu ya. Dan nanti kita lihat dia sebenarnya bukan kenapa. Nah, di sini bank sentralnya pun menurun, yang US dollar dia malah meningkat. Nah, ini berarti bukan menurunnya, cuma penempatannya yang beda. Ini ada kas dan setara kas, kita lihat di sini. Ini deposito berjangka US dollar jumlah. Kisaran tingkat suku bunga kita lihat dia ada sedikit mengalami peningkatan untuk yang rupiah, tapi yang US dollar menurun. Ini investasi jangka pendeknya. Investasi jangka pendek ini kemarin gak ada taruh obligasi di SMB Niaga sama Bank Danamon. Sekarang ada Bank SMB Niaga dan Danamon ini yang US dollar dan rupiah ini sama-sama ada dimasukkannya. Kemudian Bank Sentral Asia dia berkurang sih. Tapi untuk rupiah meningkat, yang US dollar dia berkurang cukup drastis. Nah, ini kita bisa lihat ya, berapa persennya untuk yang obligasi yang US dollar, ada yang rupiah. Ini bisa di sini. Investasi jangka pendek. Nah, ini dikatakan perusahaan tak mencairkan beberapa investasi jangka pendek sih. Ini bisa di sini ya. Ini obligasi dan lain-lain. Ini piutang usahanya. Nah, itu dari 208 miliaran sekarang jadi 273 miliaran. Nah, dia ada sedikit peningkatannya di sini ya. Ini kita lihat. Oh, dia lebih 120 hari dia malah meningkat. 2,5 jadi 5,2. Dan ini sebenarnya masih oke-oke aja ya, karena nilainya gitu gak gitu banyak ya. Piutang non usaha kita lihat MPA Brasil udah gak ada, oke, cukup bagus.
Yang karyawan dia menurun dari 300-an juta sekarang menjadi 100-an juta saja. Oke, cukup bagus, rata-rata cukup bagus ya. Yang lain-lain ini yang meningkat, kok bisa ya? Ini kita nggak tahu nih, yang lain-lain itu apa. Nggak ada disebutkan, malahan dia cukup banyak loh nilainya. Persediaan yang kita lihat tadi peningkatan paling banyak itu di mana? Ternyata di barang jadi, di bahan baku menurun, tapi barang jadi meningkat, barang kemasan menurun, barang dalam perjalanan dia meningkat. Nah, ini kalau barang dalam perjalanan sudah sampai, berarti sudah menjadi bahan baku biasanya ya. Kalau misalnya mereka dari bahan baku, nah ini semua cukup bagus sih menurut kami, masih oke-oke aja. Yang penting dia stoknya itu terjaga. Stok bisa naik, bisa turun itu terkadang dipengaruhi harga juga ya. Kalau harga sedang turun, nah perusahaan ada cash keras, langsung beli. Nanti kayak gitu ya biasanya ya. Jadi persediaannya bisa bertambah cukup banyak, tapi kalau misalnya nggak ada, ya kan sama aja. Maka kita perusahaan ini kita nggak bisa lihat apakah bagus atau enggak lah dari sini dari situ, nggak bisa kayak gitu. Kita perlu lihat secara keseluruhan. Ini ada aset tetap bisa di sini. Dan untuk overall semuanya cukup oke sih menurut kami. Ini ada penambahan, ada pengurangan. Ini investasi jangka panjang kita di sini. Ini investasi jangka panjang. Kalau ini utang usaha, kita lihat utang usaha yang pihak berhasil dari 15 miliaran menjadi 6 miliaran. Kemudian ini ada beberapa sedikit peningkatannya kita di sini. Oh, ini ada utang kepada Sri Trangloves di Thailand. Dari 3,9 miliaran menjadi 10 miliaran. Ini kita nggak tahu ya ini ya. Ini Sri Trangloves ini apa ini ya? Kalau Glove itu seharusnya sarung tangan. Apakah mereka sebagai supply sarung tangan? Jadi nanti bisa dicari saja di internet itu. Sri Trangloves dari Thailand itu sebenarnya perusahaan apa? Atau ada yang mau tahu ya? Jadi sebenarnya kalau dari laporan kita bisa tahu banyak hal. Jadi misalnya kalau kita punya usaha sendiri, kita juga bisa tahu mau cari supplier di mana, mau cari pelanggannya itu di mana. Itulah yang kesulitannya untuk yang perusahaan terbuka ya. Semua terbuka. Ini yang belum jatuh tempo kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat pembayaran utang ini cukup bagus. Pembayaran utangnya ini cukup bagus. Biasanya untuk perusahaan yang bayar utang cukup bagus itu merupakan perusahaan yang keuangannya sehat dan keuangan yang perusahaan yang cukup bagus ya menurut kami ya. Liabilitas sewa kita di sini. Ini ada bunga. Uang sewa jangka pendek dia meningkat cukup banyak. Tapi dia dari persentase ya. Kalau kita lihat dari nilainya itu masih tergolong gak gitu banyak sih. Usaha utang jangka menengah. Nah, ini ada disebutkan untuk tingkat kenaikan gajinya. Jika kita di sini tingkat kenaikan gaji saya cukup tinggi ya. Di mana menyentuh angka 10%-an. 10% jika kita bandingkan dengan perusahaan lainnya paling sekitar 6%, 5%, 8%, 8% pun sudah angka tinggi, tapi sampai 10% ini cukup bagus ya menurut kami ya. Ini ada modal sahamnya, bisa kita lihat di sini siapa-siapa aja, apakah ada menambah kepemilikan saham atau gimana. Pemegang sahamnya untuk yang ini kita pilih saja. PT Inti Sumber Hasil Sempurna sama nilainya sama, kemudian ada Yakobus Jamil Hartanto 0,89. Oh, dia mengalami peningkatannya sama yang Siane Hartanto. Kalau tidak salah Yakobus Sitanto ini kan komisaris utamanya ya. Komisaris utamanya berarti dia menolak kepemilikan juga.
Bahkan komunitas utamanya ada percaya diri. Nah, dan ini kita nggak tahu juga inti sumber hasil sempurna itu saya kepemimpinan itu siapa. Dan jangan Yakobus juga, nah gak ada yang tahu ya. Ini kita di sini, ini ada penjual netonya. Ini penjual netonya, ada yang medis sekali pakai, dah habis pakai, dia meningkat. Perawatan luka, dia meningkat juga, semua rata-rata meningkat ya. Antiseptik dia meningkat, alat bantu jalan dan perawatan rehabilitasi. Perawatan rumah tangga. Jumlah dari 1,266 triliunan sekarang menjadi 1,364 triliunan. Dan peningkatannya cukup banyak ya. Ini kita lihat penjualan netonya. Ini ada ke luar negeri, ada ke Amerika Serikat dan Amerika Latin. Ya kita nggak tahu ya, ini kayaknya kok dia cuma di Amerika Serikat dan Amerika Latin ya. Apakah yang di Asia, di Eropa itu, ataupun di Afrika itu gak ada ya? Tapi di sini yang dikatakan di sana aja sih. Nah ini mereka sudah sebutkan. Ada manufaktur, distribusi, eceran, jual eceran itu berapa, jual distribusi itu berapa. Biasanya tetap yang jualan yang distribusi itu lebih banyak daripada yang eceran. Ini yang 2023. Ini beban-bebannya. Nah ini bebannya ini bahkan berkurang karena dia pembeliannya itu dia berkurang ya. Banyak kayak pembelian bahan baku gitu. Untuk yang jumlahnya ini totalnya ini pun gak gitu beda jauh. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, berarti perusahaan ini memang mampu menerapkan efisiensi ya. Kalau setahu kami biasanya untuk yang beban-beban kayak gini, dia bisa meningkat cukup drastis loh. Tetapi yang untuk perusahaan ini kayaknya dia bisa jaga. Beban penjualan dan pemasaran. Kita lihat yang pemasaran dia meningkat, gaji ya pasti meningkat. Pengiriman kita lihat di sini dia menurunnya. Beban umum dan administrasi, nah semua tetap meningkat. Gaji, upah dan tunjangan karyawan. Hak tulis kantor. Ini ada yang menurun juga nih ya. Ini rugi sikusnya cukup banyak nih. Dari 3 miliaran menjadi 9 miliaran. Beban pajak. Nah, walaupun begitu, walaupun yang lain itu dia meningkat untuk kerugiannya, tetapi setidaknya dia meningkat untuk yang penjualannya. Nah, ini adalah penambahan bunga deposito. Meningkat juga penambahan bunga obligasi. Ini kok ada ya? Ini kemarin kayaknya nggak ada. Sekarang jadi ada. Bahkan itu saya kami sekian, terima kasih, saya investasi.